Beberapa orang yang punya pengalaman mistis pasti akan relate dengan kondisi itu, gimana dia merasa ada sesuatu yang mengikuti, terus dia pulang jalan sendiri ke rumah dan ada sesuatu yang nggak beres gitu. Itu benar-benar kayak bikin bulu kuduk merinding. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Sakaratul Maut adalah film horor yang disutradarai Siddhartha Tata. Film ini dibintangi Indah Permatasari, Della Dartian, Claresta Taufan, Jose Rizal, Mariam Supraba, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang nyatanya memiliki masalah yang lumayan besar. Saat sang kepala keluarga, Pak Wiryo, yang beristri 2, mendadak mengalami kecelakaan bersama dengan istri tuanya. Sang istri ditemukan tewas di tempat, sementara Pak Wiryonya sendiri masih hidup dan dinyatakan koma. Rupanya dia kesulitan meregang nyawa. Selentingan gosip beredar Pak Wiryo punya pegangan. Meski belum meninggal, sang anak memilih berebut warisan. Hingga satu persatu ajal anak-anaknya dijemput lebih dulu. Sosok jin mengerikan menebar teror. Pertanyaannya, itu jinnya siapa? Apakah jin pegangan yang selama ini bersemayam di raga Pak Wiryo? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Siddhartha Tata muncul lagi dengan film Sakaratul Maut. Saya pikir kali ini ceritanya nggak ecek-ecek ya. Jadi ceritanya benar-benar bercerita, nggak asal bagi-bagi jump scare. Kemudian bagus sih kalau saya lihat. Maksudnya baru karena dia baru kemarin bikin Malam Pencabut Nyawa, Respati itu. Kemudian sekarang dia ada Sakaratul Maut. Tapi belum tahu juga sih apa next projectnya setelah Sakaratul Maut. Mungkin judulnya ada Ajal Telah Tiba atau apa gitu. Ya karena kemarin Ali Topan kayaknya nggak terlalu ini ya. Ya Siddhartha Tata cocoknya emang di horor sih. Jinnya sebenarnya suka sih dengan konsep jin atau khodam atau pegangan atau apa ya istilahnya ya. Pokoknya makhluk gaib atau makhluk ganjil yang dipelihara untuk membuat si orang yang memelihara ini lebih punya kelebihan, bisa menambah wibawa, bisa menangkal hal-hal jahat, hal-hal sihir, terus ada yang melindungi gitu. Lumayan ngena aja sih jin ini. Jadi nggak yang ngayal, nggak yang ngarang-ngarang gitu. Memang ada kejadian-kejadian kayak gini di mana orang dia sengaja punya peliharaan, sengaja punya pegangan untuk keamanan dirinya sendiri. Biasa sih buat orang-orang yang punya nama atau orang-orang yang pejabat-pejabat itu sebenarnya juga punya pegangan ya. Ini kalau kalian belum tahu ya. Dah gitu. Jadi seneng lihat film dengan tema kayak gini. Di filmnya sendiri banyak adegan mengejutkan dan saya memang nggak nyangka aja ternyata vibes film Sakaratul Maut ini juga sama dengan Waktu Maghrib ya. Dan nggak heran juga karena penulisnya juga masih sama, ada Aga Ogi sama si Bayu. Jadi ya udah, mereka kerja sama lagi setelah Waktu Maghrib dan kini ada Sakaratul Maut. Oke sih. Jadi di ceritanya tuh banyak sekali kematian-kematian yang nggak terduga. Buat kamu yang nonton pasti akan ngerasa bahwa pace film ini di awal akan terasa lamban. Tapi justru saya menangkapnya film ini kuat di cerita. Karena di awal-awal justru mereka sedang membangun pondasi cerita untuk nextnya, untuk selanjutnya bagaimana cerita itu bergulir ya. Itu sih. Sempat juga kayak film ini basic latar kejadiannya kapan gitu kan. Tapi ketika paham bahwa ada obrolan soal Crazy Rich jadi oh ini masih tahun kemarin sih gitu. Ya udah, maksudnya nggak perlu bertanya-tanya lagi. Ketegangan yang dibangun itu lumayan berhasil karena sempet saya juga agak-agak teriak-teriak juga gitu. Ada beberapa scene yang memang menurut saya agak nyebelin ya. Apalagi yang efek kamera panning pelan-pelan ke kiri habis nyorot si
si istri kedua, karena di pikiran kita pasti akan ada penampakan sesuatu nih di sebelah kiri gitu, dan panning kamera ke kiri pelan itu benar-benar yang WTF banget sih. Bisa ngebangun suasana ketegangannya dengan sebegitu nyebelinnya. Jadi ya bagus sih. Ada tuh adegan terornya si Della Dartian yang jadi Wati di situ. Gimana dia setelah dia dapat penampakan ditakut-takutin jinnya, terus kemudian dia memutuskan untuk pulang. Itu teror di situ lumayan sih. Maksudnya saya paham beberapa orang yang punya pengalaman mistis pasti akan relate dengan kondisi itu. Gimana dia merasa ada sesuatu yang mengikuti, terus dia pulang jalan sendiri ke rumah dan ada sesuatu yang nggak beres gitu. Itu benar-benar kayak bikin bulu kuduk merinding. Anjir, ini pemandangan yang pernah gue alami nih. Dan sebenarnya di film ini tuh kayak jump scare tuh yang kesekian gitu. Jadi apa ya? Nggak kelihatan banget kalau jump scare ini dibikin buat untuk ngagetin orang, tapi jump scare di sini dibikin ya karena itu kebutuhan filmnya. Terus ada lagi ini. Ini sebenarnya yang unexpected, yang tidak diharapkan muncul, tapi ada gunanya mereka muncul, yaitu si trio ini, si Butejo dan kawan-kawan ini. Kaget juga, ada mereka lagi, alamat gitu kan. Ternyata di situ mereka juga dikasih porsi obrolan spontan uhuy ya, yang ngebahas soal kenapa film ini berjudul Sakaratul Maut kayaknya sih. Jadi ada yang nyeletuk soal pegangan, soal jin apalah gitu yang kenapa akhirnya nggak bisa mati gitu. Jadi ada gunanya juga. Jadi saya lebih demen kemunculan mereka sih daripada komika yang muncul cuman ngelawak doang tapi nggak punya kontribusi apa-apa di filmnya. Lebih natural aja, karena ya komponen orang-orang kayak gini memang ada di kampung-kampung gitu, yang biasanya memang sebagai kompor ya. Kemudian untuk plot twistnya sendiri hebat sih. Ada karakter yang memang nggak disangka-sangka dia ternyata punya andil besar, jeger banget di endingnya. Maksudnya ceritanya tuh nggak ngedirect kita untuk mengikuti bagaimana dianya ya. Kita ngelihat karakter itu ya udah gitu. Kita nggak nuduh dia macam-macam karena ya dia terlihat baik dan nggak punya motivasi apapun di cerita itu. Jadi rapi gitu loh, penuturannya rapi. Si karakter ini susah ketebak di awal. Cuman kadang ada beberapa yang janggal sih untuk nge-reveal kenapa dia pelakunya. Tapi buat kualitas aktingnya semuanya lumayan. Dari si Indah Permatasari, Della Dartian, apalagi Claresta Taufan, kemudian Mariam Supraba juga, si Pak Wiryonya itu juga gitu. Jadi semua terlihat seperti orang-orang yang bermasalah di perkampungan. Seneng aja sih. Walaupun kadang juga agak-agak greget gitu ya, mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Itu agak-agak yang, tapi ya udah, ini karena kebantu cerita, kebantu acting, jadi permasalahan bahasa agak-agak skip lah. Dari visual effect lumayan. Ada bumbu santet di film ini juga bikin begidik, bikin agak-agak gimana gitu. Efek penyakit yang bikin luka bentol-bentol bernanah itu mungkin buat kamu yang punya tripofobia bakalan ke-trigger sih, saya yakin. Terus ada bentukan jin dan penampakannya yang memang lumayan. Cuman mendadak ilfeel saat ada scene di mana jin ini, si jin pegangan ini keluar dari tanah dan dia ada semi ada ketutupan jerami gitu. Itu saya masih dibikin tanda tanya. Apa sih motivasinya dia, kenapa jin itu harus keluar dari dalam tanah dan muncul dengan serpihan jerami yang gak jelas itu? Agak lain sih ini. Gak ngerti deh. Atau biar estetik atau apa, saya kurang paham ya. Ini karena kalau dari kaidah perhororan, kaidah perkelenikan, kayak lu jin tapi lu agak-agak ya. Karena nyampenya di saya justru itu nggak menakutkan sih. Untuk adegan jin keluar dari tanah itu yang bertutup jerami itu aneh aja. Tapi overall sinematografinya apik, tertata dan sangat terkonsep. Apalagi rumahnya itu yang itu serem juga sih. Walaupun nggak perlu hantu-hantuan ya, tapi kalau memang atmosfer kebangun itu udah deh. Terus soal suasana pedesaannya ini lebih realistis. Seneng. Ini cukup bikin kita
nggak punya banyak pertanyaan ketika nonton. Buat soundnya juga saya lumayan damai, lumayan ini sih, nggak keganggu karena semua porsinya juga nggak yang lebay, nggak yang bikin kuping berteriak ya. Jadi enak buat nontonnya. Iya, dan pada akhirnya Sakaratul Maut adalah film tentang warisan dengan tanda kutip. Karena bukan warisan harta uang yang melimpah atau materi duniawi yang bisa memperkaya orang, tanah berhektar-hektar atau apa gitu-gitu. Nggak ke reveal, tapi lebih ke warisan yang bersifat ganjil. Ganjil nggak tuh? Demikianlah video reaksi dari film Sakaratul Maut yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, comment, subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.